Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube Umu Alia. Nah, saya mau share kegiatan lagi sebelum pulang ke Karawang ya teman-teman. Rencana mau ke Karawang hari Jumat, jadi nyempetin konten. Nah, ini spesial saya mau ngisi sinking funds dan sekaligus mau share kegiatan. Sebelumnya saya mau bikin bolu dulu nih teman-teman. Kebetulan Alia lagi libur sekolah untuk semester ganjil dari sejak hari Senin gitu kan, udah libur alhamdulillah. Dan daripada jajan-jajan gak jelas, jadi saya mau bikinin bolunya. Tadi ada 4 butir telur, ada gula pasir 10 sendok makan, emulsifier, terus di mixer 5 menit, ditambahkan juga bahan keringnya dari tepung terigu protein sedang merek Bugasari, kemudian dicampur hingga merata seperti ini. Jadi kalau saya sendiri jujur untuk cemilan-cemilan lebih senang bikin sendiri ya teman-teman, tapi nggak selalu kok. Kalau misalnya lagi harinya masuk sekolah, saya stok susu aja kayak susu ultra, terus cemilan-cemilan gitu kan. Tapi kalau libur lebih senang bikin sendiri kayak gini. Nah, ini saya tambahkan margarin yang sudah dilelehkan. Tadi pas sebelum melelehkannya tuh 3 sendok makan munjung, tapi melelehkannya kayaknya terlalu panas apinya, jadi kayak minyaknya kepisah gitu teman-teman. Harusnya kan hanya asal leleh aja, tapi nggak apa-apa, karena ini bukan buat jual, jadi nanti mungkin potensi untuk bisa kering si bolunya gitu. Karena kan kalau margarin tidak boleh terlalu terpisah, mengakibatkan kering bolunya katanya gitu. Nah, saya mau pakai air fryer aja manggangnya. Lagi males nurunin oven ya teman-teman. Ya udah pakai air fryer, nyoba ini pertama kalinya. Buat teman-teman yang mau samaan produknya bisa cek deskripsi, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Saya pakai yang warna ungu nih, si air fryernya gemesin banget. Ini pemanggangan bisa untuk ikan, ayam, dan lain-lain, pokoknya ya multifungsi dan juga low watt. Nah, ini setelah 30 menit saya panggang matang merata, cuma tidak terlalu empuk atau mengembang gitu teman-teman, cuma matang kok. Empuknya tidak terlalu empuk tapi cukup empuk kayak gitu. Lanjut saya masak ala-ala rumahan biasa. Ada tumis buncis campur telur, ditumisnya pakai bumbu bawang merah bawang putih, diulek kasar, ditambahkan cabai, garam, merica, kaldu jamur. Dan selanjutnya mau masak tempe. Maaf ya teman-teman, ada notif tadi saya lupa menonaktifkan. Ini saya mau masak tempe 1 papan, kebetulan memang masih ada sisa-sisa dari belanjaan di bulan Desember. Di awal bulan kemarin saya udah belanja rencana untuk 3 hari karena mau ditinggalin gitu, tapi ternyata udah mau seminggu masih ada gitu kan. Karena memang kalau saya makan di rumah yang fullnya hanya saya dan Alia gitu teman-teman, jadi suami makannya di luar. Nah, untuk tempenya ini apa ya, bacem mungkin. Bumbunya seadanya aja yang masih ada di rumah. Kalau mau ditinggalin itu malas belanja-belanja teman-teman, sayang gitu karena suami nggak pernah masak. Nah, bumbunya tadi ada bawang merah bawang putih, ada cabai diulek terus ditumis, ditambahkan gula merah, daun salam, lengkuas, dan kecap. Kemudian saya asam jawa gitu, dan sampai susut kuahnya baru diangkat. Udah matang semuanya, masakan yang sangat sederhana. Oke teman-teman, lanjut saya mau belanja keperluan Pak suami. Nah, ini saya mau ngambil anggaran dari kebutuhan suami. Jadi saya memang menghususkan gitu ya, anggaran suami, istri, dan anak itu dipisahin sebab kebutuhannya kan beda-beda. Dan nominalnya ada 200.000, saya ambil aja semua untuk jaga-jaga. Selanjutnya mau ngambil dari anggaran kebutuhan anak, takutnya Alia minta-minta gitu. Biasanya kalau lihat sesuatu dia tuh pengen gitu teman-teman. Saya mau ngambil 100.000, walaupun tidak ada tujuan sih sebenarnya untuk Alia. Jadi buat teman-teman yang masih nanyain kalau misalnya keluarga ada kebutuhan pribadi ngambil dari dana apa, ini saya ada anggaran terpisah ya teman-teman, cuma jarang dipublish karena ada yang nanyain, jadi saya publish seperti ini cara saya. Dipindahkan ke dompet kecil lalu belanja ke Yohan. Tara, ini udah pulang dari Yohan. Yohan itu toko pakaian yang serba murah ya teman-teman, tapi
saya suka karena di tempat Johan ini kayak sekelas mall gitu tempatnya, jadi nyaman, parkirnya nyaman, tempatnya nyaman juga. Saya membeli dalaman pas suami dan kolor gitu ya, atau celana untuk hari-hari, karena pas suami nggak pernah mau beli kayak gini-gini gitu teman-teman. Total 155.000 untuk kebutuhan suami. Dan lanjut ini saya beli jam tangan, betul banget teman-teman, Alia lihat yang pink-pink pasti mau. Jadi dia itu nggak tahu kenapa benda-benda yang berwarna pink tuh suka banget teman-teman, apa aja mau gitu ya. Ini saya beliin jam tangan yang warna pink, padahal di rumah yang Aimo juga masih berfungsi, cuma mungkin bosen karena udah lama banget teman-teman, dulu zaman-zamannya Aimo gitu, dan dia minta jam baru, ini harganya 55.000 gitu teman-teman. Oke, nah selanjutnya ini setruk yang tadi antara belanjaan Alia dan suami. Kemudian saya akan masukkan lagi kembalian dari belanjaan-belanjaan tadi. Jadi kalau ada sisaan jangan dijajanin dulu ya teman-teman, masukin lagi ke posnya masing-masing. Gimana cara teman-teman dalam mengatur kebutuhan pribadi keluarga? Apakah dipisah atau digabung? Saya pernah kemarin-kemarin tidak menganggarkan kebutuhan keluarga, jadi ngambilnya dari dana darurat gitu teman-teman. Setelah saya berpikir dan berdiskusi dengan suami, akhirnya mutusin bikinlah anggaran khusus untuk kebutuhan suami, kebutuhan istri dan anak. Udah lama sebenarnya, udah sekitar 8 bulanan, pokoknya 3 bulan setelah bikin budgeting di tahun 2022 itu saya udah bikin anggaran ini teman-teman, cuma jarang dipublish. Ini ada kembalian untuk kebutuhan suami dari anggaran 200.000 terpakai 155.000, berarti ada 45.000 yang harus dikembalikan ke posnya kebutuhan suami. Kedepannya pasti ada aja kebutuhan-kebutuhan pribadi ya teman-teman, entah itu sendal putus, entah itu butuh kerokan jenggot atau apa, itu sifatnya kebutuhan pribadi ya teman-teman. Tapi ada juga yang ngambil dari anggaran bulanan, ya nggak apa-apa, tergantung kenyamanan teman-teman aja. Cuma kalau saya, anggaran bulanan itu hanya pas-pasan untuk ngecover alat-alat mandi dan juga dapur gitu kan, tidak mengcover sama kebutuhan-kebutuhan pribadi. Karena kalau kebutuhan pribadi itu sifatnya selain dari yang kecil-kecil, ada juga yang nominal besar kayak pakaian gitu ya, terus tas dan lain-lain. Nah untuk kebutuhan Alia juga ini total sebelum diambil kan ada 300.000. Kalau punya Alia 300.000 ini udah terpakai tas ya, sebelumnya itu dapat lumayan banyak karena dapat hadiah peringkat 1 500.000 dari kantornya suami gitu. Jadi saya gabung semua dari pemberian-pemberian orang lain gitu kan, hadiah-hadiah, ini saya gabung ke sini teman-teman. Dan setiap ada kebutuhan yang sifatnya pribadi untuk Alia, dia udah punya anggaran sendiri gitu teman-teman, jadi nggak ngambil dari uang-uang tabungan lainnya gitu. Dan kemarin juga beli tas roda yang bisa didorong itu sebesar 270.000, akhirnya ambil dari dana ini. Jadi merasa apa ya, lebih enak aja gitu, setiap ada kebutuhan gak mesti bingung di mana dananya, ngambil dari apa gitu kan teman-teman. Tapi kembalilah ke kenyamanan teman-teman, kalau misalnya merasa ribet bisa digabung, atau misalnya cukup dari anggaran bulanan atau groceries ya nggak apa-apa. Selanjutnya saya mau ngisi sinking funds receh. Ini sinking funds receh yang saya perbaharui. Yang video-video sebelumnya teman-teman mungkin yang suka nonton tahu ya, saya itu ada tabungan receh sebanyak 15 sinking funds gitu kalau nggak salah. Tapi kemarin ada hal tak terduga yang di luar ekspektasi kami. Akhirnya diambil semua teman-teman tanpa sisa sepeser pun. Ya karena saya nggak punya dana darurat yang memadai gitu ya, akhirnya ketika ada kebutuhan yang cukup besar ya ngambilnya dari sinking funds receh ini gitu teman-teman. Maka dari itu dana darurat itu penting supaya bisa memenuhi hal-hal yang tidak terduga kayak saya kemarin. Nah ini saya tandai aja beberapa kolom untuk sinking fund wajan. Jadi saya pengen wajan yang dari apa ya, Ciprus ya kalau nggak salah namanya itu, atau Mogan nggak apa-apa lah, yang harga 150.000. Tadi saya isi yang angka seribuan
8 dan angka 2000-an juga 8 kalau nggak salah ya. Pokoknya saya isi aja, ini saya lupa itu karena ngedubbingnya itu agak jeda beberapa hari setelah ngetek video, jadi udah lupa gitu teman-teman. Nah selanjutnya untuk servis laptop, ini servis laptop saya isi satu kolom aja 10.000. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu ada yang sudah goals, ada yang belum ketika saya bikin sinking funds receh. Cuma kebanyakan belum goals ya teman-teman. Jadi saya perbaharui lagi kotak-kotaknya dan semuanya saya perbaharui lagi. Apakah kapok? Tidak ya teman-teman, karena hidup itu memang tanpa diduga-duga gitu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang penting kita ngejalanin aja. Ketika ikhlas mendapat musibah, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Lanjut ke lemari rotan nih, saya isi juga lemari rotan satu angka 10.000 rupiah, dan skincare juga saya bikin sinking funds-nya teman-teman. Targetnya kecil-kecil kok, kalau sinking funds receh paling besar 500.000. Nah ini untuk skincare ada 300.000 targetnya, saya isi 2 kotak, setiap kotaknya 5.000-an. Terakhir ini saya bikin sinking funds spray, saya isi juga 3 angka, ini nominal setiap buletannya itu 8 ya teman-teman. Tadi saya isi 24.000, jadi saya tandai 3 angka. Nah seperti itu cara saya membuat sinking funds untuk keinginan-keinginan yang sifatnya receh ya teman-teman. Gak apa-apa walaupun tidak diisi setiap minggu atau setiap bulan, yang penting sudah ada catatannya dan jelas targetnya, jelas goalsnya. Terlepas dari kapan kita nabung itu terserah. Bagi saya nabung itu harus happy ya teman-teman, jangan ada beban, supaya ngejalaninya enak dan ringan. Buat teman-teman yang mau mencoba cara seperti saya, boleh-boleh aja, silahkan, dan sesuaikan dengan pendapatan masing-masing dan tujuan masing-masing. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu video dari saya. Saya pamit ya teman-teman, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.